Dimulai pada tahun 2005, anak-anak muda yang tergabung di dalam Jangkar Iman di bawah naungan sebuah gereja yang terbeban melayani di marketplace. Mereka berdoa dan bergerak mengobarkan api kebangunan rohani ke pabrik-pabrik hingga kini ke kantor-kantor swasta maupun non-swasta. Bukan hikmat dan kepintaran kita yang akan menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini. Walaupun saudara masih bekerja, saudara bisa melayani Tuhan. Percayalah, hal itu bisa dilakukan. Saudara akan menjadi orang yang benar-benar fully utilized by the Lord. Fully, your capability is utilized by the Lord. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Haleluya! Hari ini kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. 3 tahun sakit pinggang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kuasanya terlebih luar biasa, mengubahkan hidup engkau dan saya. Datang kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus seperti perwira Kapernaum memandang Yesus. Saya pengorbananmu di atas kayu salib menyembuhkan kami. Ada stroke ringan, tangan kirinya. Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan Bapak Hubert. Kemuliaan buat Dan Tuhan mau datang dalam hidupmu. Tidak ada tujuan hidup yang lebih indah daripada hidup untuk melayani Tuhan. Mereka akan berkata, aku melihat sesuatu yang berbeda dari kamu. Can I have what you've got? Bolehkah aku mendapatkan apa yang kamu miliki? Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, sumber keselamatan yang sanggup mengubah hidup saudara. Shalom, rekan-rekan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa di acara Miracle Hours. Ya, kita bersyukur ya rekan-rekan, satu kali lagi kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita membuka ini semua di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Sama-sama ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama di tengah-tengah kami. Baik ya Tuhan, aku Tuhan yang ada di sini maupun Tuhan rekan-rekan, semua yang di tempat di mana mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada tiap-tiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin rekan-rekan yang terkasih. Ya, kita bersyukur ya, saat ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk sama-sama nih kita merenungkan dan membaca akan firman Tuhan bersama-sama, walaupun kita di virtual ya, rekan-rekan ada di tempat di mana rekan-rekan berada, tapi kita percaya Tuhan Yesus sendiri yang ada di tengah-tengah kita dan berkata-kata. Ya rekan-rekan, saya sendiri pribadi mengucap syukur ya, karena
kita semua nih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang ya belum mengenal akan Tuhan, dan banyak hal yang terjadi di luar sana. Seperti ya kita tahu baik bencana alam maupun segala pemikiran-pemikiran dan segala pergaulan-pergaulan yang jahat di mata Tuhan. Itu semua ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Baik di dunia profesional maupun di kehidupan sehari-hari, maupun di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita tidak bisa memungkiri rekan-rekan bahwa itulah yang terjadi di sekeliling kita. Dan saat ini rekan-rekan kita ada di sini. Kita sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan rekan-rekan. Saat ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 6. Demikianlah akan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin rekan-rekan. Kita akan bacakan sekali lagi. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin ya rekan-rekan. Buat saya pribadi rekan-rekan, ini sangat memberkati, dan ini benar-benar bisa memberkati juga kita semua. Karena seringkali kita dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang berkata bahwa manusia itu memang wajarlah berbuat dosa, atau kita mungkin rekan-rekan di tempat rekan-rekan berada berpikir akan satu hal yang rekan-rekan pikirkan tentang pergumulan rekan-rekan, atau ada ikatan-ikatan adiksi dan hal-hal yang berdosa lainnya yang mungkin hanya rekan-rekan yang tahu. Mungkin nggak ada orang yang tahu, dan rekan-rekan keep itu semua demi atau di dalam kehidupan rekan-rekan sendiri. Tapi percayalah bahwa dosa itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Dosa itulah yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Ya, contohnya kayak misalnya di dunia pekerjaan lah. Misalnya kalau kita sebagai orang yang bermain dengan data, ya kita mengentry data atau memasukkan data-data yang tidak sesuai demi keinginan kita sendiri, demi keuntungan sendiri. Atau kita berada di lingkungan di mana orang-orang yang ya mengajak kita baik ya dosa-dosa, mungkin dunia malam dan segala ikatan-ikatan yang jahat, itu semua ada di sekitar kita, dan kita berpikir bahwa ya wajarlah, namanya juga saya ada di dalam pekerjaan ini, atau wajarlah toh banyak orang juga melakukan akan hal ini. Tapi tidak rekan-rekan, dosa tetap dosa, dan itu akan membawa rekan-rekan jauh daripada Tuhan dan membawa rekan-rekan masuk ke dalam maut, dan itu benar-benar tidak akan bisa hilang sendiri rekan-rekan. Misalnya rekan-rekan punya dosa yang rekan-rekan sembunyikan dengan berharap bahwa itu akan hilang sendiri. Enggak, tidak bisa. Karena hanya Tuhan Yesus saja rekan-rekan yang bisa menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuat kita lepas dari ikatan-ikatan itu. Seperti firman Tuhan ini katakan bahwa tubuh dosa kita hilang kuasanya rekan-rekan. Jadi bukan sisa sedikit, bukan yang kita akan kembali lagi tapi frekuensinya lebih menurun, bukan. Tapi firman Tuhan katakan hilang kuasanya. Hilang ya artinya hilang gitu. Jadi kita percaya bahwa dengan firman Tuhan ini katakan, kebenaran firman Tuhan ini katakan bahwa segala kuasa dosa itu telah hilang kuasanya dalam diri kita. Asalkan kita apa rekan-rekan? Percaya. Asalkan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, meminta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Ya, itu semua akan lepas, itu semua akan hilang. Jadi apapun yang mengikat rekan-rekan saat ini, ya adiksi terhadap minuman keras, adiksi terhadap banyak hal, free sex atau apapun, semua yang terjadi di sekeliling kita, kita tahu itu semua terjadi, dan kita tahu kita bisa lepas asalkan kita datang pada Tuhan. Itulah kebenaran dari firman Tuhan rekan-rekan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus telah melepaskan semua belenggu itu, asalkan kita
mau datang kepada Tuhan, percaya dan beriman. Baik rekan-rekan, pada saat ini kita akan berdoa buat rekan-rekan yang rindu untuk datang kepada Tuhan, sadar bahwa rekan-rekan selama ini hidup di dalam dosa, rekan-rekan yang selama ini terikat dalam ikatan-ikatan dosa, rekan-rekan yang selama ini bergumul dengan pergumulan yang tidak pernah selesai, rekan-rekan yang perlu pertolongan tangan Tuhan, rekan-rekan yang tahu bahwa inilah waktunya bahwa Anda atau rekan-rekan datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk rekan-rekan semua. Dan kita percaya bahwa pengampunan Tuhan Yesus lebih daripada cukup untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Apapun itu, seburuk apapun itu, semerah apapun dosa kita rekan-rekan. Rekan-rekan, Tuhan Yesus lebih daripada cukup untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Inilah kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan bagi tiap-tiap kita. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya rekan-rekan, aku bacakan. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin rekan-rekan. Inilah firman Tuhan yang kita pegang. Inilah firman Tuhan yang kita imankan. Bahwa Tuhan mengasihi akan saya dan rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Dan inilah waktunya kita berdoa, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Meminta pengampunan Tuhan. Percayalah rekan-rekan dengan sungguh-sungguh dan beriman. Tuhan mengasihi kita dan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saya akan pimpin doanya. Rekan-rekan bisa ikuti doa saya. Rekan-rekan bisa ikuti dengan suara yang audible ya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa ikuti doa saya dengan suara yang lantang, dengan penuh iman kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saya datang kepadamu Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggaran saya. Basuhlah saya dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan saya saat ini membuka hati saya. Masuklah Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya saya adalah anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Selamat datang di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan saat ini saya juga rindu berdoa, mendoakan akan rekan-rekan yang rindu untuk melayani Tuhan, rekan-rekan yang rindu untuk menjadi hamba Tuhan. Inilah waktunya rekan-rekan menyerahkan akan kehidupan rekan-rekan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan berdoa bagi rekan-rekan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada tiap-tiap kami Tuhan. Kami percaya Allah Tuhan sanggup menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya Allah mengasihi kami. Kini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan yang menyaksikan akan acara ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus
Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memakai akan kehidupan mereka ya Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka menjadi hamba Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelayan Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi Kristus. Biarlah mereka menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Sangat senang sekali kita memiliki kehidupan yang penuh dengan berkat. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan saat ini juga kita telah menyerahkan akan kehidupan kita bagi Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan rekan-rekan tidak perlu meninggalkan akan pekerjaan rekan-rekan dimanapun rekan-rekan bekerja. Tapi jadilah terang, jadilah garam, jadilah saksi Kristus. Supaya orang-orang di sekitar rekan-rekan melihat Kristus dalam kehidupan rekan-rekan dan menjadi percaya. Nah, sebelum kita tutup, rekan-rekan yang terkasih, kita juga ada sosial media. Kita punya ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada YouTube, kita ada Instagram. Nah rekan-rekan bisa follow supaya rekan-rekan bisa menerima update terus untuk acara-acara atau event-event yang bisa memberkati akan rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan, kita akan menutup akan acara Miracle Hours ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar-benar Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan telah menyampaikan akan isi hati-Mu. Dan Engkau Tuhan Allah Tuhan yang bersama Tuhan dengan kami. Kini kami hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang terus bersama dengan kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati rekan-rekan yang ya Tuhan menyaksikan. Supaya Tuhan penyertaan perlindungan ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan. Yang daripada Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati akan rekan-rekan yang menyaksikan. Biarlah mereka boleh menyaksikan akan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin rekan-rekan yang terkasih. Sampai jumpa di acara Miracle Hour selanjutnya.